Halo semua, semangat pagi untuk teman-teman sahabat Trademan Class ya, peserta Trader Mandiri Class. Oke, di video ini video pamungkas kita guys ya, tapi bukan video ya, ini pamungkas kita di materi Trader Mandiri ya, di materi Trademan Trademan Class. Nah, nanti saya tetap akan share ya materi-materi nanti yang saya dapat, saya akan bagikan ya ke teman-teman juga. Tapi ini materi wajibnya yang terakhir ini ya guys ya. Nah, ini untuk gambaran saja ya, nanti prakteknya nanti video selanjutnya. Oke, insider trader. Nah, jadi ini mungkin teman-teman akan lebih awam ya, karena jarang ada yang bahas kayak gini. Mungkin kebanyakan kan di luar tuh hanya teknikal, bandarmologi kan, tapi tidak diajarin kayak gini ya guys ya. Nah ya, tidak semua ya yang kelihatannya mastah tuh dia tahu ya, kayak gini tuh belum tentu tahu ya. Nah, karena ya sekali lagi butuh jam terbang, cycle juga guys. Tapi ini saya ringkas, saya kemas dengan yang unik ya, unik, dan teman-teman bisa ngikuti, semoga bisa ngikuti ya. Ya minimal kalau temen nggak cocok ya, masih suka trading ya silakan ya, tapi temen minimal tak kasih tahu biar ada peningkatan loh. Kalau di dunia saham tuh bukan tentang teknika bandarmologi aja tuh, ada sisi-sisi lain tuh. Oke, lanjut. Nah, sebelum ngomongin yang insider trader ya, nah kita bahas dulu tentang dia contohnya gini guys. Jadi umumnya tuh di luar disebutnya insider trading ya, insider trading. Jadi dia tuh simpelnya kayak gini gambarnya, dia tuh dapat info dulu dari orang dalam, terus akumulasi, terus beli dan jual gitu, intinya kayak gitu. Nah, ini tak analogikan biar di gambar biar mudah teman untuk memahami ya. Misalnya ini ada dua orang ya. Nah, dua orang, yang satu stock investor, yang dua orang di emiten ABC ya. Nah di emiten ABC itu perusahaannya mau diakuisisi, misalnya perusahaan startup PT EGZ ya, misalnya gitu. Nah, orang di sini tuh udah ngepoin ke temennya yang stock investor, bro, perusahaan ini mau dibeli loh sama PT EGZ. Ya oke, saya akan akumulasi dulu. Nah, jadi dia akumulasi lebih dulu ya, karena kalau misalnya tuh ada fase ya. Pertama tuh fase yang sebelum orang tahu tuh dia smart money ya, smart money itu masuk duluan. Nah, setelah itu baru institusi guys ya, institusi, setelah itu baru retail. Nah, kita tuh yang masih awam nggak tahu yang posisi paling terakhir ya, retail. Dan pasti tahu sendiri terakhir tuh posisinya di mana, di pucuk guys. Di pucuk tuh dingin guys, kalau nggak percaya sana mendaki, di pucuk pasti dingin. Oke ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, nanti saya nggak akan ngajarin nyari kayak gini, tapi ada pendekatan khusus yang saya sudah praktekkan, dan ini menarik lebih ya, kita agak valid lah, tapi kita validasi, punya validasi lah, bukan asal beli dari news, karena news itu sendiri itu ya mohon maaf itu bisa dipesan ya. Jadi kenyataannya bisa dipesan temen, sebenarnya kalau ada koneksi dengan yang PH dari yang bisa ngeluarin news ya, temen bisa pesan. Nah, ada dasarnya itu bisa pesan ya untuk news itu keluar. Nah, insider trading tuh legal apa nggak legal om mas ya? Insider trading itu sebenarnya nggak boleh guys ya, nggak boleh. Kalau posisinya kayak gini tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Cuma kalau posisi yang nanti saya gunakan itu bukan kita nyari ini di dalam, tapi ada caranya ya, caranya yang pasti ya unik lah. Teman-teman mungkin yang
awam nanti masih ternyata ada kayak gitu, nanti teman akan tahu sendiri nanti ya. Nah ini tak jelasin dulu perihalnya, nanti temen ini buat insight ke teman-teman untuk belajar ke materi selanjutnya ya. Ini tak kasih pendalaman dulu. Ini ya, kita mungkin teman udah paham ya, nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan ya di grup treatment investor hero ya. Ini undang-undangnya guys ya, jadi ini ada undang-undangnya, ini nggak boleh ya, ini loh, telah melarang kejahatan insider trading loh nih. Jadi ini ilegal ya, kayak gitu tadi ilegal, cuma saya buat pendekatan, bukan saya mencari info orang dalam. Misalnya teman-teman tahu ya, itu cukup diam ya, nanti udah biasa lah teman-teman, nanti kalau pergaulannya tuh luas, punya banyak circle yang ya di beberapa perusahaan, nanti teman-teman udah kayak namanya kita ngopi terus ngobrol, itu kan udah biasa guys ya. Pokoknya nanti kalau belum beritanya keluar ya kita diem aja tuh, keep aja teman-teman, keep sendiri ya udah gitu. Nah tapi teman kan mungkin yang masih pemula agak susah ya nyari circle gitu, tapi aku punya pendekatan yang ini bisa dipraktekin untuk siapapun, akan untuk pemula baru di saham sebulan pun bisa. Nah saya ada pendekatan ini ya, karena di sini ada undang-undangnya ini ya, bahwa insider trading dikatakan terjadi apabila tiga unsur. Jadi ada 3 unsur guys. Yang pertama ini adanya orang dalam. Nah ini unsur 1 ya, orang dalam. Misalnya teman tanya, ada paman di emiten A tanya situ, nah teman-teman kasih tahu tuh keluar, wah bahaya teman-teman, pokoknya ada orang dalamnya itu. Terus kedua, informasi dalam itu bersifat material dan belum dipublikasikan. Nah jadi kalau misalnya belum dipublikasikan atau belum ada di keterbukaan informasi, kalau teman udah tahu doang, itu sangat bahaya, nggak boleh ya. Terus ketiga, adanya transaksi pedagang efek orang dalam berdasarkan informasi tersebut. Nah 3 nih teman, misalnya teman-teman udah tahu, udah dapat nih, tapi tidak beli, jadi tidak memenuhi unsur ini ya, unsur ini. Tapi ketika ini tahu, jadi teman-teman ketika teman memenuhi 3 unsur ini, jadi teman bisa terjerat undang-undang ini. Nah saya bukan akun-akunin, tapi minimal kita tahulah dasarnya undang-undang tersebut, jadi nanti mana yang kita tidak boleh nih ya. Nah nanti kan saya akan menggunakan pendekatan yang ini guys ya, ini ya, ada kok caranya ya, nanti tak bagi di video selanjutnya ya. Pokoknya teman selesaiin dulu materinya yang ya, kolam cuan harus wajib ya, wajib teman-teman harus bikin ya kolam cuannya. Jadi tiap hari itu teman tinggal lompat-lompat aja ya di emiten yang udah masuk di kolam cuannya. Nah ini materi tambahan, jadi teman sila boleh ikut, boleh mempelajari, boleh enggak, tapi wajib lihat videonya nantinya ya, minimal ada insight ya. Mungkin nanti suatu saat butuhkan, bisa inilah, bisa teman-teman praktekkan sendiri. Oke, terus ini ya. Nah ini menurut saya nih cara investor masuk tuh ada beberapa nih. Biasanya ada tender offer guys ya. Kalau tender offer tuh dia dijaga ya. Oh enggak ada. Ini harganya tuh dia pakai rata-rata ada harga 90 harinya ya guys, 90 hari, jadi sekitar 3 bulanan ya. Berarti berapa tuh? 4 bulanan ya. Pokoknya 90 hari ya, kalian baca di peraturan OJK tuh, entah apakah 3 bulan atau ini ya, pokoknya 90 hari. Terus kedua PP ya, PP itu private placement ya. Nah ini bisa masuk, pokoknya ada PP masuk. Contohnya apa ya, SQMI ya, SQMI kayaknya dia pernah private placement tuh masuk lewat sini ya. Oh Arto juga ya, oh iya Arto ya juga tuh. Kemarin kan Arto kan waktu itu kan dia nggak masuknya lewat sini Arto tuh. Nah kayak gitu RI, terus dia kan ditambah ke sekuritas ya, terus tapi ada notnya tuh private placement ya, kalau nggak salah Mas Arto lewat ini ya, atau terus kedua ada RI right issue nih. Nah, jadi ada via right issue juga ada.
dimasuknya lewat RxDisun. Mungkin yang pengendali lama tadi nggak nembus, tapi saham RI yang 2 tuh rasionya sangat tinggi, jadi nanti otomatis jadi pengendali. Nah, terus masuk via reguler. Nah, masuk via reguler ini kemarin saya lihat tuh pernah ada contohnya Rokor ya, Rokor di BBYB. Jadi dia beli ya, beli aku pelan-pelan, terus setelah RI dia baru kelihatan ternyata dia udah punya 6% di situ ya. Nah, ya gitu. Jadi ini menurut saya ada inilah cara-caranya masuk ini. Jadi nanti ini kalau misalnya teman ketemu kok saham tuh harganya dijaga di 90 hari ya, misalnya ada rumor terus sahamnya tuh kok sidwe po anjang banget, nah itu kemungkinan ini ya, ada tender offer guys ya, kemungkinan ya. Tapi kalau saham yang volumenya gede, harganya segitu gede, itu repo guys ya. Jadi harus dibedain ya, repo dengan ini ya. Ini kalau private placement tuh biasanya gini guys, biasanya tuh dia yang sering tadi itu dia masuk RI ya, di prospek itu RI, nanti kan sebutkan jika sisa saham yang tidak serap nanti akan diserap oleh sekuritas A dan akan private placement ya. Nah, seperti itu biasanya akan disebutin di prospektusnya seperti itu ya. Ini kalau nggak salah tuh SKMI ya, pernah gitu, atau dan juga Arto ya, kalau nggak salah tuh. Oke ya guys ya, semoga teman-teman belum mabuk belajarnya ya. Oke, nanti kita diskusi lagi di grup ya, di grup pokoknya kita belajar bareng lah nanti ya. Ini next video nanti kita video prakteknya ya guys ya. Nanti jadi kita narik rumor dari berita, terus cek validasinya, terus sampai nyari orangnya, ya nantilah dicek ya. Oke guys ya, sampai ketemu di video selanjutnya, terus belajar ya guys. Bye bye.